Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Iqmal Nur Ajiz. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian dan nilai dalam mata kuliah perilaku organisasi. Sebelumnya, apa sih itu kepribadian? Kepribadian merupakan jumlah total keseluruhan cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian ini mencakup karakteristik, sikap, perilaku, dan pola pikir yang unik bagi setiap individu. Terdapat beberapa faktor yang berperan dalam pembentukan kepribadian. Ada dua penentu dalam kepribadian. Yang pertama yaitu heredity atau warisan genetik. Yang kedua itu traits atau sifat. Heredity atau warisan genetik yaitu memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian. Karakteristik fisik dan temperamen seringkali ditentukan oleh gen yang diturunkan oleh orang tuanya. Penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik dapat mempengaruhi sifat-sifat seperti tingkat ekstroveri dan neotesisme. Yang kedua yaitu traits atau sifat, merupakan karakteristik yang relatif stabil dalam perilaku individu. Sifat ini mencerminkan pola pikir, perasaan, dan tingkat konsistensi dalam berbagai situasi. Salah satu model yang sering digunakan untuk memahami traits adalah Big Five Personality Traits. Yang selanjutnya yaitu ada kerangka kepribadian. Di sini dalam perilaku organisasi itu ada 3. Yang pertama itu MBTI, yang kedua model kepribadian 5 besar atau Big Five model, yang ketiga yaitu ada drug trait. Yang pertama tadi yaitu ada MBTI atau Myers-Briggs-Typer Indicator. MBTI adalah alat penilaian psikolog yang mengklarifikasi kepribadian individu berdasarkan 5 elemen atau 5 dimensi utama. Yang pertama yaitu ada extrovert, yaitu individu dengan karakteristik extrovert digambarkan sebagai individu yang ramah, pandai bersosialisasi, dan percaya diri. Sedangkan introvert sebagai individu yang tenang, pendiam, dan pemalu. Yang kedua yaitu ada perasa atau sensing dengan intuitive. Tipe perasa menggambarkan sebagai individu yang praktis dan menyukai rutinitas dan urutan mereka. Mereka berfokus pada detail. Sebaliknya individu yang dengan karakter intuitif tergantung pada proses tidak sadar dan melihat pada gambaran umum. Yang ketiga ada pemikiran dan perasa. Tipe pemikiran dan perasa menggunakan penalaran logika untuk menangani masalah, sedangkan individu yang karakter perasa mengandalkan nilai-nilai dengan emosi pribadi. Yang keempat yaitu ada menilai versus menerima. Tipe menilai menginginkan kendali, yang lebih suka dunia mereka teratur dan tersusun. Tipe menerima cenderung lebih fleksibel dan spontan. Nah, terus selanjutnya yang kedua itu ada model kepribadian 5 besar atau Big Five. Model 5 besar merupakan salah satu kerangka yang paling umum digunakan dalam psikologi untuk menggambarkan kepribadian. Yang pertama itu ada ekstraverensi, merupakan sebuah dimensi kepribadian yang menjelaskan tentang kemampuan bersosialisasi, ekspansif, dan percaya diri. Selanjutnya ada mudah akur
atau dan ramah. Dimensi ini kepribadian yang mendeskripsikan seorang bersifat baik, kooperatif, dan percaya diri. Yang selanjutnya ada kehati-hatian, adalah merupakan dimensi kepribadian yang menjelaskan seorang bertanggung jawab dan dapat diandalkan, gigih, dan teratur. Selanjutnya stabilitas emosional, ini sebuah dimensi kepribadian yang mengkarakterisasi seseorang tenang, percaya diri, dan memiliki kepribadian teguh. Yang terakhir itu ada kebukaan. Pada pengalaman dimensi kepribadian yang menggolongkan seseorang berdasarkan lingkungan hidup, minat, imajinasi, sensitif, dan ketertarikan terhadap hal-hal baru. Yang selanjutnya ada drug triad, istilah yang digunakan untuk menggambarkan 3 sifat kepribadian negatif yang sering kali terikat. Yang pertama ada Machiavellianisme, yaitu sejauh mana seseorang individu pragmatis menjadi emosional dan percaya bahwa tujuan dapat membenarkan cara-cara yang dilakukan. Yang kedua itu ada narsisme, merupakan kecenderungan untuk sombong, memiliki rasa berlebihan atas kepentingan diri, membutuhkan keaguman yang berlebih, memiliki rasa kelayakan dan angkuh. Yang terakhir itu psikopat, yaitu cenderung sedikit kepedulian atas orang lain dan tidak dan kurangnya rasa bersalah atau menyesal saat tindakannya menyebabkan bahaya. Selanjutnya itu ada atribut kepribadian lainnya yang relevan. Dalam konteks perilaku individu mencakup beberapa elemen penting yang dapat mempengaruhi kinerja dan interaksi sosial. Yang pertama yaitu evaluasi inti, yaitu kesimpulan akhir yang dimiliki individu tentang kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai individu. Yang kedua itu pengawasan diri, yaitu sikap kepribadian yang mengukur kemampuan seseorang individu untuk menyesuaikan perilaku dengan faktor situasional dan eksternal. Yang ketiga yaitu kepribadian proaktif, yaitu orang-orang yang dapat berpeluang menunjukkan inisiatif dalam mengambil tindakan dan bertahan sampai perubahan yang berarti terjadi. Selanjutnya ada kepribadian dan situasi. Dalam memahami hubungan serta kepribadian dan perilaku terhadap beberapa teori yang menjelaskan bagaimana situasi dapat mempengaruhi cara kepribadian bertranslasi ke dalam perilaku individu. Penjelasan mengenai 3 teori utama yang relevan. Teori kekuatan situasi, teori yang mengindikasikan bahwa cara kepribadian bertranslasi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi, dan teori sifat. Yang selanjutnya ada teori kekuatan situasi. Teori kekuatan situasi menjelaskan bagaimana konteks dan lingkungan mempengaruhi perilaku individu, seringkali lebih signifikan daripada pengaruh kepribadian itu sendiri. Ada beberapa faktor yang menentukan kekuatan situasi, meliputi kejelasan, konsistensi, batasan, dan konsekuensi. Yang selanjutnya yaitu ada nilai atau value, menunjukkan alasan atau keyakinan besar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai dengan cara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan yang berlawanan. Sistem nilai atau value system adalah sebuah hierarki yang didasarkan pada sebuah peringkat
atas nilai-nilai individu dari setiap intensitasnya. Nilai penting karena memberikan fondasi bagi kita mengenai sikap dan motivasi orang-orang serta pengaruh persepsi kita. Yang selanjutnya ada jenis-jenis nilai. Nilai adalah merupakan prinsip atau keyakinan yang memandu perilaku dan pengambilan keputusan individu. Dalam konteks ini, nilai dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu nilai terminal, yaitu keadaan akhir kehidupan yang diinginkan. Tujuan-tujuannya yaitu ingin dicapai seseorang selama masa hidupnya. Yang kedua itu ada nilai instrumental, yaitu perilaku atau cara-cara yang lebih disukai untuk mencapai nilai-nilai terminal seseorang. Yang selanjutnya ada kepribadian dan nilai individu di tempat kerja. Kepribadian dan nilai individu di tempat kerja memainkan peran penting dalam menentukan kecocokan antara individu dengan pekerjaan dan organisasi. Terdapat beberapa konsep kunci yang menjelaskan bagaimana hubungan ini, termasuk yang pertama itu ada kecocokan orang dengan pekerjaan atau person job fit. Teori kecocokan kepribadian pekerjaan dari John Holland menampilkan 6 tipe kepribadian serta mengusulkan bahwa kepuasan dan keinginan untuk meninggalkan sebuah posisi tergantung pada seberapa baik individu itu mencocokkan kepribadiannya dengan sebuah pekerjaan. Yang kedua ada kecocokan orang dengan organisasi atau person organization fit. Orang-orang tertarik pada dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.